Perhatikan. Ini Habib Bahar yang ngomong ya. Al ulama amanaur rasul. Fa idza lam hubbud dunya, fa idza lam yuhibbud dunya wa yukhalitu salatin. Fa idza yuhibbud dunya fa yukhalitu salatin faqad khana Allah. Faqad khana Allah war rasul. Bahar bin Smith itu sering menyampaikan hadis ini. Rizik Syihab juga sama. Taufik juga sama. Ini Habib semua. Kalau saya katakan mereka ini menjilat ludah sendiri. Andalannya begini. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik begini. Al ulama umanaur rusul. Walaupun si Bahar salah bacanya. Bukan al ulama umanaur rasul. Al ulama amanaur rasul katanya. Goblok, itu bukan pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang video Gus Ubed ya menyatakan bahwa ataupun mengoreksi hadis yang diucapkan oleh Habib Bahar ya. Mari kita dengarkan. Saya sebutlah ada salah satu orang tersinggung, banci ngelaporin saya dilaporin, dibilang Habib Gures menghina orang yang paling penting di NTB. Saya dilaporin. Siapa orangnya, sebutkan. Udah Beb, antum ini juga Nggak apa-apa lah, sebutkan orangnya siapa. Sebutkan, kan udah dilaporkan juga. Sebutkan siapa orangnya. Ya, udah pada kenal ya, udah pada kenal. Jangan takut, sebutkan. Bukan karena takut. Siapa orangnya? Halo, fadhal. Ini namanya tabayun, betul? Biar semuanya jelas, betul? Biar semuanya clear, betul? Betul? Iya. Setelah itu saya dipanggil ke Polda untuk menjelaskan. Saya jelaskan seterusnya. Saat ini masih tahap penyelidikan. Ya, kalaupun masuk penjara dinikmati saja, betul? Nggak ada. Siapa orangnya? Udah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan, ana bawa satu makalah tadi yang disebut hadis tadi. Ada hadis, ada bilang hadis, ada bilang makalah. Ya. Perhatikan. Ini Habib Bahar yang ngomong ya. Al ulama amanaur rasul. Fa idza lam hubbud dunya, fa idza lam yuhibbud dunya wa yukhalitu salatin. Fa idza yuhibbud dunya fa yukhalitu salatin faqad khana Allah. Faqad khana Allah war rasul. Ulama itu adalah amanahnya Rasulullah. Maksudnya amanah apa? Rasulullah memberikan kepercayaan. Kepercayaan apa? Ilmu, amal, dakwah, Islam, iman. Itu amanah yang Rasulullah berikan kepada para ulama sebagai pewaris keilmuan Nabi, penerus perjuangan Nabi, penyampung lidah Nabi, betul? Jadi ulama itu menerima amanah dari tapi tidak semua ulama. Ulama yang seperti apa? Fa idza lam yuhibbud dunya, ulama yang enggak cinta dunia. Wa yukhalitu salatin, dan ulama yang tidak bergaul dengan penguasa, ulama yang tidak menjadi penjilat-penjilat pejabat. Kalau ulama dekat penguasa ngasih nasihat nggak masalah, nggak termasuk dalam hadis tadi. Paham? Nah, jadi kalau ulama cinta dunia, kalau ulama bergaul dengan penguasa dan jadi penjilat penguasa, maka faqad khana Allah wa Rasul. Dia telah menghina Allah, mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah. Saya tanya, apakah ada pengkhianatan yang lebih besar daripada mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah? Ada nggak? Nah, berarti kalau Habib Gures bawa hadis itu terus ada yang tersinggung, berarti dia itu apa? Termasuk nggak? Termasuk nggak? Termasuk yang cinta dunia nggak? Termasuk yang bergaul dengan penguasa nggak? Termasuk
dengan yang jadi penjilat pejabat nggak? Berarti termasuk gitu aja. Kalau emang dia nggak merasa, kalau memang nggak merasa, ya udah, jangan laporin, betul? Atau kalau sudah laporin, cabut laporannya, betul? Siapa dia? TGB, Tuan Guru Bajang. Baper banget kau, hah? Betul? Betul? Jadi ulama jangan baper, berarti ngerasa. Cabut tuh laporan, cabut laporan, betul? Lanjut, fadol ahlan ya akhi, lanjutkan. Ana hanya menjelaskan, betul tak? Betul tak? Kalau memang tidak merasa sebagai ulama yang mengkhianati Allah dan Rasul, berarti jangan lapor dong. Kalau ngelapor nggak terima, ya berarti dia merasa, betul? Betul? Stabil. Masya Allah, makin malam makin panas ini. Ya, jadi begitulah. Dilanjutkan daripada Isra Mi'raj, sedikit saja yang ingin saya bahas. Jangan lemah kok jadi Isra Mi'raj. Bukan. Ini antum dengar. Ini motivasi yang ajib, sawa. Ini motivasi yang ajib. Ya Quraisy, Bahar bin Smith ada sama ente, tapi ada yang lebih besar. Allah selalu bersama ente. Kakek ente Rasulullah tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi kepada ente. Allahu Akbar. Sebelum surat Al-Isra, saya tanya, kalau Habib Quraisy di penjara, terima nggak? Terima nggak? Terima nggak? Lawan nggak? Lawan nggak? Tenang Beb, tenang aja. Ingat satu catatan. Ada pembodohan massal yang menjadi problem bangsa kita, yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kesucian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya sampaikan? Banyak para habaib yang menghinakan ulama-ulama kita, apalagi para kiai kita yang dekat dengan pemerintah, disebut orang-orang yang khianat kepada baginda Rasul. Sementara dari para habaib yang dekat dengan pemerintah tidak pernah mereka bahas. Satu, itu sudah gejala pembodohan massal. Masa kita dituntut untuk husnudzon kepada para habaib, sementara kepada para kiai harus suudzon? Nanti dulu. Saya kemarin sampaikan, kalau pembodohan massal ini sudah melekat kepada anak bangsa, dua yang akan menjadi kerusakannya. Satu, mentalitas yang rusak. Yang kedua, akidah. Ada kiai yang dekat dengan pemerintah, disebut kiai dunia. Ada ulama kita yang dekat dengan pemerintah, disebut ulama yang khianat kepada Rasulullah. Sementara para habaib yang dekat dengan pemerintah tidak pernah mereka bahas. Ini namanya kemunafikan. Padahal hadisnya yang disampaikan sama. Bahar bin Smith itu sering menyampaikan hadis ini. Rizik Syihab juga sama. Taufik juga sama. Ini Habib semua. Kalau saya katakan mereka ini menjilat ludah sendiri. Andalannya begini. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik begini. Al-ulama umana'ur rusul. Walaupun si Bahar salah bacanya. Bukan al-ulama umana'ur rasul. Al-ulama amana'ur rasul katanya. Goblok, itu bukan pinter. Bukan amanah, umana, saya benerin ya. Itu yang di kajian di Tajul Alawin kemarin. Saya tadi nonton. Oh begini ternyata. Itu ada doktrin besar-besaran. Hanya gara-gara kejadian Tuan Guru Bajang itu loh Gus. Itu dikata-katain ulama kita. Padahal para habaib itu loh. Tidak ada selain orang Indonesia, wabil khusus orang-orang NU yang memuliakan para habaib. Maksudnya yang berlebihan. Gak ada. Wong di Mekah itu yang kita nggak bisa bedain tuh mana Habib sama yang bukan, sama-sama biasa aja. Hanya di Indonesia harusnya bersyukur mereka dengan warga Nahdliyin, warga masyarakat bangsa Indonesia. Ulama kita dikata-katain penjilat mah dan lain sebagainya. Harusnya sadarlah
sebelum Anda ngomong tentang ulama kita tuh, habaib yang merongrong pemerintah kamu lurusin. Kalau memang adil. Ini kan enggak doktrin. Menjadi doktrin. Kemarin menyampaikan begini, Bahar bin Smith, al-ulama umana'ur rusul, tapi bacanya al-ulama amana'ur rusul. Saya katakan salah. Kenapa? Karena di sini umana, jamak taksir ya. Para ulama itu adalah orang-orang yang memegang amanah Rasul. Ala ibadillahi ma lam yukhalitus sultan. Yang memegang amanah Rasul untuk mengurus seluruh umat selagi dia tidak berpolitik, selagi dia tidak masuk ke ranah pemerintah. Ingat, di dalam syarah hadis ini bukan larangan ulama dengan pemerintah, tapi malam yukhalitus sultan fi zulmi ay fi zulmi, harusnya dijelasin tuh si Bahar itu. Jangan sampai ada dalam mindset masyarakat kita, wah ada ulama kita nih dekat dengan presiden, akhirnya disebut penjilat. Nanti begitu mindsetnya. Jelasin sarahnya, malam yukhalitus sultan ini fi zulmi, artinya bercampur baur dengan pemerintah yang zalim. Giliran Mufti Batavia yang kita bahas, yang jelas-jelas Mufti Batavia ini bercampur baur dengan kolonial Belanda, pemerintah yang zalim kepada masyarakat Indonesia. Dia katakan orang soleh. Ini kan sudah berbeda jalur. Ini masalahnya marwah bangsa Indonesia. Makanya saya katakan, wah mereka ini termasuk munafiknya besar. Kita sudah buka manuskrip sejarah-sejarah pengkhianatannya Habib Utsman, masih dikatakan soleh. Udah jelas dia mah masuk ke pemerintah Hindia Belanda, dan pada waktu itu kita dijajah oleh Belanda. Udah jelas berarti masuk di pemerintahan yang zalim. Faqad khanur rusul fahdharuhum wa'taziluhum. Kalau ulama ini masuk ke dalam pemerintah yang zalim, maka sungguh dia telah khianat kepada para rasul, dan berhati-hatilah dengan ulama tersebut dan jauhilah. Itu maksudnya si Bahar begitu. Akhirnya dia mendesain di dalam majlis seakan-akan yang amal ma'ruf nahil mungkar mengajarkan kebenaran itu adalah dari klan Ba'alawi, dari habaib. Pengecut kalau menurut saya. Kalau kita menyampaikan mau kiai, mau ajengan, mau gus, mau aang, mau habib, sama saja. Kalau konteksnya seperti ini, gak bisa. Jadi ini ada pembodohan masal. Sama, apalagi Habib Lutfi mengatakan Habib Utsman bin Yahya ini adalah mufti satu-satunya awalan wa akhiron katanya. Awal dan akhir mufti Indonesia. Sejak kapan Indonesia punya mufti Utsman bin Yahya? Gak ada. Mohon maaf ketua Jatman, gitu bah. Ketua Sufi. Yang ngangkat Habib Lutfi itu bukan ulama kita, bukan pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda, usulan dari Senok Horgonya. Ingat-ingat, kita punya catatan mau dibuka lagi. Itu loh dibenar-benarkan sama Habib Lutfi. Duh, kalau begitu bagaimana? Nah, ini namanya saya katakan pembodohan masal. Doktrin yang sangat luar biasa. Kalau kita kaji lebih dalam, yang terjadi pada saat ini di Indonesia, berapa banyak dari mereka klan Ba'alawi yang menjilat pemerintah, bahkan dengan kepentingan politiknya mengatasnamakan jargon agama, menggunakan jargon agama, mempolitisasi agama. Banyak. Coba disimak tuh, dari mulai Pilpres kemarin yang istimewa ulama yang mana yang masuk di kategori itu? Kalau kita pahami, ketika Habib Lutfi mengatakan tidak ada mufti di Indonesia sehebat Utsman bin Yahya dan satu-satunya, nggak ada yang lain, lalu apa gunanya? Kayak Abu Yamuh tadi. Abu Yamuh tadi ini mufti Syafi'i yang diakui di tanah Hijaz sampai dini hari. Nggak ada apa-apanya Habib Lutfi itu. Betul. Sampai dini hari para habaib kencing berdiri lah, bisa jadi begitu ya. Kalau ke tempatnya Abu Yamuh tadi, sekalipun Habib Lutfi gak berani, karena Abu Yamuh tadi paham sifat terjangnya para habaib. Gak boleh begitulah. Silakan Anda muliakan klan Anda, tapi ingat Anda itu menumpang di Indonesia. Banyak mufti-mufti kita itu ini mengatakan
Gak ada satu-satunya tok katanya. Kata itu Habib Lutfi yang mengatakan. Cuman Utsman bin Yahya, Habib Utsman bin Yahya yang mufti Indonesia. Saya pikir siapa yang ngangkat dia? Gak ada yang ngangkat. Logikanya kalau dia mufti satu-satunya, kenapa dia tidak bisa menjadi imam Masjidil Haram? Gak bisa. Yang menjadi imam Masjidil Haram ulama kita kok di zaman itu. Ingat, ini ada pembodohan massal. Hadis yang digunakan oleh mereka seperti Habib Taufik, ketua Robito, sering mengatakan, wah kiai-kiai di sini itu beda jauh dengan Tarim katanya. Diibaratkan seperti anjing yang memakan balung gitu kan? Karena sering gaul dengan pemerintah, dia nggak sadar. Kalau dia sadar dengan hadis ini, harusnya malu. Karena yang pas hadis ini, malam yukhalitu sultan fi zulmi, ini untuk Habib Utsman bin Yahya. Sepakat itu. Sok siapa yang berani melawan? Ngawur. Makanya saya itu kadang-kadang tak dengerin, kok gini ya. Setiap acara mereka itu memang sengaja didesain sedemikian rupa supaya kita ini jadi budak. Bahkan dengan lantangnya. Itu kan ada Habib Quraisy yang sempat berselisih dengan Tuan Guru Bajang itu kan. Itu si Bahar itu berteriak, antum jangan takut, kakekmu itu ada di belakangmu. Maksudnya Rasulullah. Kakek siapa? Ya apalagi kalau sama Abu Yamam Magu tahun 2014 sudah saya sampaikan tadi. Para habaib aja sampai sum tangan. Kan begitu. Itu sampai mengatakan demikian. Kenapa? Karena mereka tetap masih membanggakan nasab. Yang seharusnya mereka mulai menyadari ini masih saja. Jangan takut katanya. Karena kakek antum, kakek anak gitu. Kakek aneh barangkali gitu. Ada di belakangmu. Wah ini artinya nggak sesuai dengan konteks hadis tersebut. Sudah mah bacanya salah. Gumbar-gembor, teriak-teriak, memberikan makna juga salah. Masyarakat itu perlu penjelasan syarah. Makanya ulama kita produktif dalam mengarang kitab syarah itu biar tidak salah jalur. Diartikan malam yukhalitu sultan semua pemerintah. Lalu pemerintah ini siapa yang memberikan pemahaman kalau bukan ulama? Dari dulu pemerintah dengan ulama itu nggak bisa dipisahkan. Kan begitu. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu ayatnya. Tapi pemerintah yang zalim yang dimaksud dengan Rasulullah itu pun gak boleh kita tinggalkan, tetap harus didampingi untuk diingatkan.